Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuril ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, ibu bapak, jamaah rahimakumullah. Kehidupan yang kita jalani di alam syahada ini, sebelum datangnya kematian kepada masing-masing diri ini, hendaklah kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah sebelum akhir kehidupannya itu sampai, yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Jalil yang menciptakan alam dan menjadikan dirinya, itulah sesungguhnya orang yang telah mampu menjadi kekasih Allah dan menjadi wali Allah. Ketika kita telah mampu menjadi wali Allah atau kekasih Allah dalam hidup ini, disitulah kita sebenarnya hidup dan berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Orang yang telah hidup dan berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, mudah-mudahan akhir kehidupan mereka tetap menjadi tamu Allah dan kekasih Allah. Bagaimanapun kehidupan yang kita jalani di alam dunia atau di alam syahada ini, inilah kehidupan yang penuh dengan fata morgana, yang penuh dengan ujian dan cobaan. Disinilah orang yang telah terbuka hijab, yang telah terbuka tirai bagi dirinya, dia tidak akan pernah membebankan dirinya ini daripada sampah dunia. Ketika itulah hati dan jiwanya tidak lagi terantai dan tertawan oleh hawa nafsunya, karena Allah telah membukakan akan rahasia alam ini bagi dirinya. Disitulah ia berhati-hati dalam hidup ini, bagaimana hidup ini tetap berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Walaupun kehidupan ini banyak ujian, banyak cobaan, banyak onak dan duri. Ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita jalani ini penuh dengan permainan dan sandiwara. Wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kematian dan kehidupan yang kami ciptakan, kata Allah, itu sebenarnya adalah ujian. Aku ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik imannya, siapa yang paling baik Islam tauhid dan makrifatnya kepada aku. Makanya aku ciptakan ujian kematian, dan aku ciptakan juga namanya ujian kehidupan, supaya aku tahu benar, kata Allah, siapa yang tunduk hatinya kepada aku atau tidak setelah ia menyatakan akan kesaksiannya kepada aku dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan malaikat Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita telah menyatakan Allah sebagai Rabb kita dan kita adalah hamba-Nya, maka hendaklah kita tenggelamkan hati dan jiwa kita ini mengikuti kehendak dan maunya Allah. Bagaimanapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita dalam setiap waktu dan menit dan perjalanan kehidupan kita, janganlah kita ini sampai-sampai berburuk sangka atau bersuuzon dengan Allah.
Kalau ada manusia yang berburuk sangka kepada Allah Rabbul Jalil, itu artinya bahwa hati dan jiwanya belum mampu menatap akan kemahaan kasih sayang Allah kepada kita. Belum mampu kita menatap akan Allah Maha Pemurah dan Maha Kasih kepada kita. Sedangkan kita ini telah dipandang, telah ditilik oleh Allah sebagai jantung hatinya. Kalau kita telah dipandang dan ditilik oleh Allah sebagai jantungnya, ini artinya apa? Kasih sayang Allah itu melebihi sayangnya kita dengan diri kita. Kalau kita sayang dengan diri kita, kita cinta dengan diri kita, maka Allah itu lebih sayang dan Allah itu lebih cinta dengan diri kita ketimbang kita sayang dan cinta kita dengan diri kita sendiri. Begitulah Allah telah mengutarakan akan maha kasih sayangnya kepada kita. Namun manusia yang tertutup hati dan jiwanya tidak mampu memandang akan kasih sayang Allah itu kepada dirinya tadi. Disinilah manusia itu, kata Allah, berada dalam kegelapan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nuri. Barang siapa yang tidak aku beri hidayah dan petunjuk, kata Allah, itu sebenarnya pelita itu telah mati di dalam hatinya. Pelita itu telah mati di dalam jiwanya. Kalaulah pelita itu telah mati dan mati di dalam hati dan jiwanya, itu mereka tidak akan pernah mendapatkan rasa belayan kasih sayang dari Rabb-Nya. Yang ada di dalam hati dan jiwa manusia itu adalah rasa resah dan gelisah. Yang ada di dalam hati dan jiwa manusia itu adalah rasa galau. Mereka tidak mampu menangkap akan rahasia-rahasia peristiwa dan keadaan yang Allah ciptakan di alam ini. Makanya Allah ingatkan kita, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Orang yang memiliki hati yang yakin, beriman dan bertuhan kepada aku, di situ yang mampu membaca akan kalam-kalam aku, kata Allah. Apa kalam aku, apa nasihat aku, apa tanda kasih sayang aku kepada dirimu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu akan datang dan kembali kepada aku satu persatu. Kamu akan kembali kepada aku masing-masing. Ketika kamu hendak pulang dan kembali kepada aku satu-satu dan masing-masing, kata Allah, maka kembalilah kamu kepada aku itu dalam keadaan fitrah. Bagaimana awal mula kejadian kamu adalah suci dan fitrah, maka kembalikanlah dirimu itu kepada aku seperti keadaan bayi yang baru terlahir dari rahim ibumu. Begitulah Allah mengutarakan kepada kita supaya kita ini mau memahami dan menangkap akan belas kasih sayang kepada Allah kepada kita. Maka sebelum kematian itu berakhir, kepada setiap diri kita ini akan kembali kepada Allah. Maka mampukah kita ini memulangkan akan rahasia diri kepada Allah dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci? Jiwa yang telah berada dalam keadaan fitrah dan suci, itulah jiwa yang beruntung, itulah jiwa yang ma'rifat, itulah jiwa yang mendapatkan kasih sayang Allah. Apabila telah sampai masanya, jatuh tempohnya itu, maka Allah panggillah mereka itu dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan penghormatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang suci, jiwa yang ma'rifat, kembalilah kamu kepada aku dalam keadaan fitrah dan suci, karena hatimu telah mendapatkan limpahan kasih sayang dan anugerah aku, kata Allah. Masuk kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Itulah para nabi dan para rasul serta para auliaillah, para arifillah, para asyuhada, para asyidikin dan as-salihin. Fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Begitulah Allah menyeru dan mengajak umat ini
Bagaimana umat ini hidup mengikuti kehendak dan maunya Allah sehingga mereka selamat di dunia wal akhirah. Namun orang yang tidak mau mengindahkan seruan Allah, orang yang memelangkangi Rabb dan Tuhannya, maka disinilah manusia itu berada dalam kebutaan, kata Allah. Mereka tidak sadar dan tidak mengerti mereka bahwa ia datang daripada aku dan mesti pulang dan kembali kepada aku. Lalu dia tenggelamkan dirinya di dalam lautan dosa. Dia jadikan hidupnya ini menjadi sampah dunia. Maka ingatlah kata Allah, innahu may yaqdi rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu biha wa la yahya. Sesungguhnya kepada aku, kata Allah, mereka dalam keadaan dosa dan maksiat, mereka tidak tahu akan pulang dan kembalinya kepada aku, datangnya dari aku, kembalinya kepada aku, tapi mereka tidak paham, kata Allah. Fa inna lahu jahannam, maka tempat kembalinya itu, kata Allah, aku tempatkan dia dalam neraka jahanam. La yamutu biha wa la yahya. Apabila mereka telah berada di dalam neraka jahanam itu, kata Allah, la yamutu biha wa la yahya, mereka tidak mati di dalamnya, kata Tuhan. Mereka juga tidak hidup. Bagaimana mereka itu akan mati dan hidup di dalamnya, sedangkan dirinya itu adalah tajalli daripada diriku. Di situ aku memberikan ujian dan cobaan yang luar biasa beratnya, kata Allah, supaya mereka merasakan siksa dan azab yang mana waktu hidup di dunia mereka tidak pernah mengindahkan kalaman aku kan azab mereka, kata Allah. La yamutu biha wa la yahya. Inilah orang yang tidak sadar dan tidak tahu akan dirinya, bahwa dirinya akan kembali kepada aku. Lalu dia nodai dirinya, tidak pandai dia bersyukur dan berterima kasih kepada aku. Aku adalah Rabb yang suci, aku adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang menciptakan alam dan menjadikan dirinya. Namun mereka mendukai aku, kata Allah. Maka pantas aku masukkan dia ke neraka jahanam. Tapi sebaliknya Allah katakan, wa may yaqdihi mu'minan qad amila sholihan fa ulaika lahum darajatun ulya. Barang siapa yang paham dan mengerti akan aku sebagai jantung hatinya, kata Allah, lalu dia hidup di atas hidayah dan petunjuk aku, mau dia tenggelamkan jiwanya dan dirinya kepada diriku, kata Allah, mereka senantiasa istiqomah melakukan amaliyah mendekatkan dirinya kepada aku, sehingga ia mampu merasakan hidup berserta aku. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa ulaika lahum darajatun ulya, kata Allah. Aku akan angkat derajat hambaku itu pada makom yang tertinggi. Itu adalah ini yang berada dalam rahman dan rahim aku sendiri, kata Allah. Karena hakikat kebahagiaan, hakikat surga itu adalah aku. Kenapa kamu tidak sadar, tidak mengerti? Kamu keluar dari rahim aku, kata Allah. Kalaulah manusia ini sadar bahwa ia keluar daripada rahim aku, luas yang tidak bertepi, banyak yang tidak terhingga, sebesar zarah pun dia tidak akan pernah membelakangi aku dalam hidup ini. Dia tetap sami'na wa ata'na. Dia tetap tunduk dan patuh jiwanya kepada aku. Bagaimanapun ujian dan cobaan yang aku berikan, dia mampu memandang bahwa itu tanda kebesaran diriku. Aku melihatkan kepada dirinya. Apabila aku berikan ia belayan kasih sayang aku beri dia kenikmatan dan kemuliaan, itu juga ia mesti mampu memandang bahwa semua nikmat dan kasih sayang itu menunjukkan akan kemurahan diriku kepada dirinya. Jadi orang yang rabbani, orang yang menjadi manusia yang dekat dengan Allah, jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuh, ia ingin masuk ke dalam rahman dan rahimnya Allah,
maka ia mampu memulangkan dirinya kepada Allah, mampu hidupnya dia sandarkan, dia gadaikan, dan dia jual dirinya kepada Allah. Inilah yang Allah utarakan. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'an mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada sebahagian hamba-Ku, kata Allah, dia mau menjual dirinya kepada Aku, mau dia gadaikan dirinya kepada Aku, hanya tujuannya hanya satu, kata Allah, ibtigha'an mardatillah. Dia semata-mata hanya untuk meraih dan menggapai kasih sayang dan akan ridho Aku. Dia sadar, dia paham, dia mampu menilik Aku ke dalam hati dan jiwanya, bahwa Aku adalah Allah yang Maha Penyantun dan Maha Pengasih kepada seluruh alam ini. Kasih sayang Aku tidak akan berpilah-pilah dan berpilih-pilih. Kasih sayang Aku tidak akan pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Kasih sayang Aku tidak dibatasi oleh faktor umur dan usia. Kasih sayang Aku tidak dibatasi oleh suku dan ras. Begitu Aku Maha mengerti dan Maha tahu setiap apa yang menjadi kehendak, hajat dan kebutuhan hamba-Ku, karena Ia adalah jantung hatiku, kata Tuhan. Maka orang yang hidup di dalam kasih sayang dan limpahan anugerah Allah, di sini dia senantiasa mengikuti kehendak dan maunya Allah dalam hidup ini. Dia mencoba menata kehidupannya tadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Inilah orang yang selamat dalam hidupnya ini, sehingga ia tidak pernah menjadikan dirinya itu dia perbudak oleh hawa nafsunya. Ia tidak mau menjadikan dirinya itu dia perbudak oleh dunia. Sadar ia, inilah kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana. Inilah kehidupan yang dunia penuh dengan sandiwara, penuh dengan onak dan duri. Di situ pula ia istiqomah dalam hidup ini. Wa allau istaqamu ala tariqatil asqainahum an badaka. Sekiranya hamba-Ku itu istiqomah, berjalanlah ia di atas hidayah dan petunjuk Aku, kata Allah, la asqainahum an badaka. Aku akan berikan sesuatu yang lebih daripada dirinya, kata Allah. Apa yang tidak pernah ia minta, apa yang tidak pernah ia inginkan, Aku akan berikan sesuatu yang tidak Aku berikan dia. Apa yang tidak diketahui, Aku berikan itu, kata Allah. Karena Aku tahu siapa yang benar-benar tunduk hatinya kepada Aku atau tidak Aku mengerti, kata Tuhan. La asbainahu ma'an wadaqo. Aku berikan itu kepada dirinya itu lebih, kata Tuhan. Dia berada dalam rahmat dan rahmat Aku. Dia berada dalam kasih sayang Aku, kata Allah. Maka Aku bimbing hati dan jiwanya selalu. Yahdillahu linurhi man yasha wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Aku tata hatinya, Aku bimbing jiwanya, kata Allah. Aku yang menuntun hatinya itu, karena Aku adalah wali dalam hidupnya itu. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilal nur. Kalau kamu telah mengandang Aku sebagai wali dalam hidupmu, Tuhan, kamu telah pandang Aku ini sebagai pelindung dirimu, maka Aku yang mengangkat kegelapan yang ada dalam hati dan jiwamu itu. Aku yang akan cabut, kata Allah, karena Aku adalah walimu. Kalau Aku yang cabut kegelapan yang maha dalam hatimu itu artinya Aku yang akan memasukkan berita ke dalam jiwamu. Aku yang akan memasukkan nur ilahi ke dalam hatimu itu. Disitulah kamu mampu membuka matamu bahwa Aku adalah Rabbul Alamin. Semua alam ini tunduk dan patuh kepada Aku, kata Allah. Tidak ada yang melukai Aku, tidak ada yang membelakangi Aku. Semuanya tunduk dan patuh kepada Aku, baik dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan suka. Semuanya mesti pulang dan kembali kepada Aku. Maka sebelum akhir kehidupan kita ini berakhir sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah, ketika kita berjanji di alam muluk itu, apa suatu pengakuan kita kepada Allah? Alastu birabbik. Bukankah Aku ini adalah
Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Ketika kita telah menyatakan Allah adalah Rabb kita, kita telah menyaksikan siapa Tuhan kita yang menciptakan diri kita ini. Disitulah kita mengucapkan pengakuan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada ilah yang menciptakan alam dan menjadikan diriku ini melainkan Engkau lah ya Allah. Engkau ahad lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka seluruh hidup begini ya Allah, aku serahkan kepada dirimu ya Allah. Andai kata aku berpulang hari ini dan malam ini ya Allah, aku ikhlas kembali kepadamu ya Allah. Maka bimbinglah kehidupan aku dalam hidup ini, bagaimana hidup dan tata dan tuntun. Maka dengan keikhlasan hati dan jiwa kita yang mengakui Allah Rabb kita yang menciptakan alam dan menjadikan kita, disitulah Allah menetapkan takdir kepada setiap diri kita ini. Kalau Engkau memang telah menyatakan aku adalah Rabb dan Tuhanku, kata Allah, maka dengarlah wahai Tuhanku, aku akan tetapkan takdir itu, aku tidak akan merubahnya sampai kamu kembali lagi kepada aku, kata Tuhan. Langkahmu, rezekimu, pertemuan dan mautmu itu aku tetapkan, kata Allah. Apa jawaban kita? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami patuh ya Allah. Begitulah kita mantapnya hati dan istiqomah jiwa ini kepada Allah. Seluruh raga kita ini, seluruh jiwa kita ini kita serahkan untuk kepada Allah. Setelah mantap pengakuan kita kepada Allah, barulah Allah bentangkan, Allah zahirkan alam dunia ini. Allah kembali menguji keimanan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jika kamu telah mantap keistiqomahan hati dan jiwamu bertuhan kepada aku akan lihat, kata Allah, aku akan minta bukti daripada wujud pengakuan dirimu kepada aku. Maka kehidupan kamu akan beralih kepada alam muqaddar ini. Inilah alam nafsu, inilah alam dunia. Siapa yang tahu, siapa yang mengerti, siapa yang paham akan hakikat janjinya kepada aku, dia tetap berjalan istiqomah kepada aku, Tuhan. Disitulah dia ini dalam menjalankan kehidupan ini penuh-penuh pasrah, mengikuti kehendak dan maunya Allah. Maka ketika telah sampai masa yang ditetapkan Allah, dia mengerti betul bahwa Allah yang memanggil dirinya, Allah sendiri yang menjemput itu. Makanya malaikat maut pun tidak akan pernah sanggup dan mampu mencabut nyawa diri bapak ibu ini, karena dia adalah suci. Itu yang dikatakan namanya diri insani. Itu yang disebut namanya nur insan, nurullah. Itu yang disebut namanya rahasia. Wallahu sirri wa ana sirruhu. Allah adalah rahasia diriku dan diriku adalah rahasia Allah.